Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina siyam shahri Ramadan wa qad anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, para ustaz, para ulama, para sepuh dan sepuh di Masjid Baitul Arqam yang saya hormati, bapak-bapak jemaah kajian menjelang iftar yang saya hormati, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir kesempatan sekali ini, rahimahumullah. Pertama dan utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka bersilaturahim sambil mengumpulin ya sambil mencari ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf kepada para bapak ibu sekalian atas keberanian saya untuk duduk di depan yang pegang materi ini karena ditugaskan ya oleh panitia takmir, sehingga panitia Ramadan maksud saya sehingga saya pada sore hari ini ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan yang sudah dijelaskan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa menjadi wasilah kita bertemu juga nanti di akhirat di surga yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan masalah ekonomi Islam atau kesejahteraan Islam melalui catatan wakaf. Bapak sekalian rahimahumullah, saya kira tidak ada yang mengingkari bahwa di antara kita menyukai apa yang disebut dengan harta kekayaan atau apa yang Allah berikan dalam bentuk harta. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang untuk itu karena itu memang bagian dari fitrahnya manusia. Bahwa manusia memang mencintai harta benda, itu sudah menjadi bagian. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa di dalam prinsip ekonomi Islam ada batasan-batasan yang harus kita penuhi. Oleh karena itu sebelum saya melanjutkan ini saya sampaikan sedikit, ada sedikit perbedaan bagaimana konsep harta menurut paham kapitalis atau paham barat, paham masyarakat liberal dengan pahamnya umat Islam. Ada beberapa hal yang itu sedikit berbeda sekali. Menurut paham liberal, menurut pahamnya orang barat, mereka meyakini bahwa harta itu milik mereka secara mutlak, sehingga tidak ada campur tangan yang lain terhadap harta itu kecuali harta itu memang sebuah kerjasama misalnya dengan pihak yang lain dalam sebuah konspirasi usaha atau dalam sebuah perseroan, itu
mereka mengakui kepemilikan orang lain dalam hartanya. Tetapi harta yang mereka miliki secara utuh mereka menganggap bahwa itu adalah harta miliknya. Ini dalam prinsip ekonomi kapitalis. Karena mereka menganggap bahwa harta itu miliknya, maka mereka mempunyai kewenangan menurut akal mereka untuk menggunakannya tanpa ada batasan dari siapapun, kecuali undang-undang yang sudah mereka sepakati sendiri. Jadi kalau misalnya mereka memiliki uang 200.000, nah bagi mereka ini berpendapat bahwa 200.000 itu miliknya, bukan milik orang lain. Sehingga mau diapakan harta itu menjadi kewenangannya, Nah, karena menjadi kewenangannya, maka mereka cenderung menggunakan harta itu sekehendaknya, tanpa ada batasan-batasan, misalnya batasan emosi, religius dan sebagainya. Ya, ini mereka yang memahami bahwa ekonomi ini adalah milik mereka dalam paham kapitalis. Nah, Bapak sekalian, apakah Islam memandang harta seperti itu? Lihat, ini perbedaan yang mendasar. Nah, saya lanjutkan dulu. Dalam aplikasi pemahaman ekonomi kapitalis bahwa harta itu merupakan milik mereka, dalam aplikasinya di perbankan misalnya, maka mereka akan menerapkan prinsip perbankan dengan model yang kita tahu, yaitu dengan model bunga, di mana bunga itu yang menentukan adalah pihak pemilik modal, dalam hal ini adalah bank. Nah, itu juga salah satu ciri dari kapitalisme bahwa siapa yang punya modal maka dia akan mendominasi atau mempunyai kekuasaan, bahkan bisa mengatur pihak lain tanpa kepemilikannya. Nah, sehingga mereka bisa saja menentukan sehendaknya ukuran bunga yang ditetapkan kepada nasabah ini merupakan cermin bahwa mereka berkuasa atas orang lain karena harta yang mereka miliki. Kan bahasa kasarnya kalau orang datang ke situ, kamu butuh uang, ya boleh kamu kasih uang, tapi nanti kembaliin dengan harga segini, dengan kembalian bunga segini. Itu kan sesuatu yang sepihak, ya sepihak. Nah, mereka lakukan itu karena mereka merasa bahwa ini adalah hartaku. Begitu juga ketika mereka ingin menggunakan harta itu untuk hal-hal yang misalnya dilarang oleh agama ya, buat mabok, misalnya buat beli minuman keras, menurut kita haram, mereka tidak masalah dengan hartanya. Nah ini. Nah, lain halnya di dalam Islam ada beberapa batasan di dalam Islam mengenai harta ini. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh kita sebagai umat Islam. Ini yang pertama, di dalam Islam diyakini bahwa harta adalah kepunyaan Allah dan manusia merupakan pelimpah atas harta ini. Artinya bahwa apa yang kita miliki, apa yang saya miliki, mungkin itu handphone, mungkin itu uang, mungkin itu rumah, mungkin itu kendaraan, ya. Dalam paham Islam itu bukan milik saya, termasuk uang yang banyak itu, tetapi itu merupakan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan rezeki itu dalam paham Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Saudara Sudito bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Awalam ya'lam anna Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun." Bahwa tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa saja yang dikehendakinya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Nah, berdasarkan Al-Quran ini kita memahami bahwa Allah lah yang menentukan rezeki itu. Apakah dia akan lapang rezekinya atau sempit, maka semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam paham Islam harta itu bukan milik kita, tetapi Allah paling menentukan. Nah, karena di dalam paham kita harta itu milik Allah dan kita ini hanya diberi pinjaman
pinjaman, menjadi khalifah artinya menjadi wakil Allah untuk menggunakannya. Maka dalam menggunakan harta di dalam Islam pun dibatasi harus sesuai dengan kehendak si pemilik harta itu. Gitu ya. Jadi kalau tadi dalam paham kapitalis harta itu milik sendiri, dia bisa menggunakannya semau-mau menurut mereka. Tetapi di dalam Islam meyakini harta itu milik Allah. Maka kalau saya punya handphone ini sebenarnya milik Allah. Saya hanya pinjam. Maka kalau Allah melarang, jangan gunakan handphone itu misalnya untuk pasang judi togel. Karena Allah melarang kita berjudi. Maka kita nggak boleh. Karena Allah melarang kita berjudi. Kemudian kalau Allah melarang kita untuk mendekati zina, maka sesekali handphone itu jangan digunakan untuk mendekati zina. Mungkin untuk merayu orang dan sebagainya, ya. Atau lihat gambar-gambar artis yang berbusana, nggak boleh. Karena handphone itu bukan milik saya, tapi milik Allah. Begitu juga dengan harta. Harta yang kita miliki, kalau kata Allah, kamu jangan gunakan harta itu untuk membeli minuman keras. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ajlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib adalah najis dan itu perbuatan syaitan. Wastanibuhu maka jauhi. Nah, jika Allah melarang itu, maka kalau kita punya uang dan uang itu mau digunakan untuk judi, jelas itu tidak boleh karena pemilik uang itu tidak memperkenankannya. Ini dalam prinsip Islam. Sehingga kepemilikan harta kita atau kita memiliki harta itu tidak mutlak bahwa itu milik kita, tetapi kita sifatnya hanya pinjaman. Ya, terus sekalian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ketiga misalnya meminta kepada kita untuk mengeluarkan zakat, maka sebagai orang yang diberi amanah itu kepada Allah, kita pun harus menunaikannya. Nah, ini yang dimaksud bahwa harta itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Islam sekalian. Dan kita nyatanya memang cuma meminjam harta itu. Ya, dan buktinya kalau meninggal dunia tidak pernah harta itu kita bawa. Ya. Cuma kita merasa kadang-kadang bukan kita saya ya kan, bapak-bapak insya Allah tidak ya. Merasa kadang-kadang kalau kita punya sesuatu itu milik saya, diambil orang nggak boleh, buat infak itu kan gitu ya. Ada kan pakai infak kita pengen dulu yang sudah lecat, gitu ya. Tetapi untuk yang lain-lain yang kita suka itu nggak pakai hitungan. Ini kita berpikir bahwa mungkin perasaan kita saya kadang-kadang bahwa harta ini adalah milik saya yang perlu dipertahankan. Sebenarnya nggak seperti itu. Nyatanya ketika meninggal dunia, saya menyaksikan orang banyak meninggal dunia, ternyata mereka meninggalkan semua harta-hartanya. Mobilnya dipakai hantar ke kuburannya. Ya. Setelah dikubur ya sudah tidak pulang lagi. Dan ini akan terjadi seperti sekalian. Kadang-kadang kita hanya kasihan itu. Padahal kita juga begitu. Saya amati dari beberapa kejadian kehidupan ini saya sampaikan. Hal yang pasti itu kita pasti akan meninggal dunia. Dan setiap langkah yang kita lakukan, langkah itu mendekati kematian. Tapi kadang kita tidak sadar, ya. Jadi kita merasa bahwa kita akan hidup, selamanya. Termasuk dalam penggunaan harta itu kadang-kadang merasa milik sendiri, ya. Tidak mau dikasihkan ketika Allah meminta kita untuk sedekah saya. Nah ini. Kemudian yang kedua, di dalam ekonomi Islam, di dalam paham Islam, kita terikat dengan nilai-nilai akidah, dengan nilai-nilai syariah, dan dengan nilai-nilai moral. Artinya, apapun perilaku ekonomi yang kita lakukan, ini harus didasarkan kepada nilai-nilai akidah ini. Ya. Nilai-nilai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jual beli. Jual beli dalam Islam harus didasarkan kepada nilai akidah. Nilai keyakinan bahwa pertama
Jangan lupa niat kita adalah untuk mencari nafkah, dan mencari nafkah itu kewajiban kita menghidupi keluarga, sehingga kita datang ke kantor itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mencari rezeki itu kewajiban kita. Ini dasarnya dijual bukan usaha. Kalau barang yang memang bagus, saya katakan memang barangnya bagus. Kalau barang yang tidak tahu, maka jangan bilang kita tahu. Gitu. Karena potensi untuk berbohong di dalam jualan itu sangat besar. Kalau menurut yang saya rasakan, ya, misalnya ibu-ibu datang ke tempat saya, pegang mainan, mobil-mobilan, tanya ke kita mobil remote, Pak ini mobilan ini awet nggak? Nah, ya, ibu itu tidak tahu, ya. Saya juga jadi tidak tahu. Tapi bisa saja kalau saya bilang, kalau kemarin yang beli itu nggak pernah komplain, itu awet kayaknya. Kan bisa saja supaya meyakinkannya. Ini kan dalam jual beli ada dalam itu. Wah awet banget, beberapa yang beli nggak pernah komplain, bagus itu barangnya. Apalagi ada tulisannya made in China. Itu korek itu orang itu orang bilang berapa dan sebagainya. Padahal nyatanya kalau dia beli dibawa ke rumah dilemparin ke aspal, ya rusak gitu. Nah itu. Jadi ketika berjualan tetap ada nilai-nilai moral makan akidah itu dijual. Begitu juga bekerja sekian. Bekerja di dalam Islam, niatnya sudah kita mendapat ridho Allah, maka ketika bekerja dasar-dasar akidah itu menyertai kita. Kalau memang di jam kerja, maka sesekali jangan ingkar pekerjaan itu penting saja. Atau ketika kita mau beli sesuatu, mungkin itu anggaran dan sebagainya, kalau kita didasarkan kepada akidah, tidak mungkin angka 1.000 menjadi 100.000 atau menjadi 10.000. Karena seringkali saya melihat anak-anak mungkin salah gitu kan. Kalau saya kata 10.000 salah, harusnya saya belum bisa dengar. Ini memungkinkan. Tapi kalau dasarkan pada akidah itu tidak mungkin. Nah berikutnya di dalam aktivitas ekonomi Islam juga didasarkan kepada nilai-nilai syariat. Yang dimaksud adalah semua bentuk transaksi akad yang kita lakukan itu harus didasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam yang dalam hal ini sudah dituangkan oleh para ulama dalam bentuk fikih muamalah. Jadi kita tidak bisa semena-mena dalam transaksi atau melakukan akad itu menurut sekehendak kita. Maka di bab syariat semua produk-produknya itu mengambil akad-akad yang ada di dalam fikih muamalah. Misalnya ada mughalabah, murabahah. Karena semua yang kita lakukan dalam perilaku ekonomi ini harus didasarkan kepada aturan-aturan syariat, aturan-aturan fikih Islam. Ini masalahnya. Ada dalam Al-Quran misalnya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli, mengharamkan riba. Maka yang perlu kita lakukan adalah jual beli. Misalnya, ya. Kemudian dan sebagainya. Tidak boleh jual beli goror, ya. Goror itu jual beli yang tidak jelas. Tidak jelas barangnya, statusnya dan sebagainya. Ya. Misalnya kalau dalam istilah orang tua dulu membeli kucing di dalam karung, nah, ya. Kan tidak kelihatan. Membeli ikan di dalam kolam, ya, kolam. Nah kita kemas, ya kita beli saja nih, misalnya 500.000, nanti buat mancing sekitar rame-rame. Padahal kita belum pernah mengukur berapa kilo ikan yang ada di dalam kolam. Jual beli seperti itu namanya goror, tidak jelas. Tidak boleh dalam Islam, karena harus dengan aturan syariat. Jadi tidak-tidaknya harus berdasarkan kepada aturan-aturan fikih yang ada. Termasuk, misalnya ada orang yang mengajak kerjasama dengan kita bergabung dalam sebuah usaha, tetapi usahanya tidak jelas. Ini juga sama goror. Bagi orang Islam yang tahu bahwa ekonomi sebagai syariat dan salah satu bentuk syarat jual beli atau sebuah transaksi ekonomi akan itu harus terhindar dari goror, dari sesuatu yang tidak jelas. Insya Allah kita akan terjebak kepada pembelian
Kemudian sekalian, ekonomi Islam juga dia ketika dengan moral. Moral itu kalau dalam ukuran kebaikan sebenarnya moral etika itu miliknya, mengatur tentang atau menilai tentang baik dan buruk perbuatan. Tapi kalau etika itu lebih cenderung ke logika ukurannya, misalkan orang tidak ada sejarah. Artinya bahwa perilaku ekonomi kita tetap didasari kepada nilai-nilai yang tidak menyakiti perasaan atau keluar dari nilai-nilai kata kesopanan. Saya ambil contoh begini. Para ulama termasuk Imam Abu Hanifah pun dia tidak menentukan kepada orang menjual berapa keuntungan yang dia berambil. Walaupun Ibnu Taimiyah memberikan batasan bahwa penentuan harga itu harus pada dasar keadilan. Ya. Jadi kalau menurut Ibnu Taimiyah, kalau kita menjual barang keuntungan kegedean, menurutnya tidak masuk ke dalam syarat keadilan di dalam prinsip ekonomi, tidak boleh. Tapi ulama yang lain itu dibolehkan. Nah, sekarang saya ambil contoh begini. Saya jualan mainan yang jelas saja saya jualan. Itu saya kan kalau untung tidak ada batasannya. Kalau menurut fikih yang umum, misalnya saya jual mainan harga normalnya yang misalnya 35.000 mobil-mobilan. Begitu anak itu melihat mobil-mobilan itu, tiba-tiba nangis sama itu. Nah, anak nangis kan tidak mungkin oleh orang tua yang diberikan. Karena tidak terima, saya naikkan saja 50.000. Secara ekonomi syariah, secara aturan hukum syariah, dia menjual sah. Tetapi dari segi moral itu tidak ada. Betapa saya membuat tidak adil kepada dia dengan memberikan harga ini gara-gara si anak itu nangis. Makanya saya tidak pernah melakukan itu di sini. Maaf ya, sama dengan begini. Bapak-bapak punya rumah itu nempel dengan rumah kita. Pasarnya di situ 150 juta. Tapi kalau tahu nempel, nggak mungkin dikasih orang. Sudah Pak 250 saja. Kita kan bingung, nggak diambil lagi orang priwet, diambil harganya orang umum. Nah, dalam posisi itu moral kita di situ harus diterapkan dalam prinsip ekonomi syariah. Ini maksudnya. Ini diantaranya. Dan banyak prinsip yang lain, tapi yang paling penting kita pahami bahwa di dalam Islam, pertama, harta ini milik Allah sehingga kita menggunakannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, semua bentuk aktivitas atau perilaku ekonomi kita yang berkaitan dengan harta harus disesuaikan kepada nilai-nilai akidah, syariah, atau fikih dan moral, ya. Artinya kepada nilai-nilai ukuran kebaikan yang sifatnya itu ukuran lokal namanya. Jadi yang kepantasan, kepatutan. Baik. Nah, misalnya pertanyaan berikutnya, apakah kita boleh kaya? Ini orang sekali. Ini apakah kita boleh kaya? Ini ada pertanyaan dalam pembahasan ya. Ini Kementerian Agama saya ambil artinya dari Kementerian Agama maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat, dan jangan engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ayat. Berdasarkan kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencari dunia. Baik, apa-apa.
kuat gitu ya. Nah, supaya nanti bisa. Nah, haruskan kita kaya? Tidak ada yang haruskan. Tidak ada dalam perintahnya kamu harus kaya, tidak. Maka Rasulullah mengatakan orang kaya paling lama masuk surga. Ya, begitu. Nah, tetapi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, hampir semua aktivitas keagamaan ini membutuhkan biaya. Dengar ya? Nggak ada yang tidak. Ya, bahkan kita ke masjid saja pakai kain sarung itu tetap membutuhkan biaya. Kemudian banyak saudara kaum muslimin yang perlu mendapatkan bantuan. Ya, artinya bahwa kalau kita tidak memiliki harta, bagaimana mungkin kita memberikan bantuan? Bagaimana mungkin kita bisa nulis beberapa paket di sana misalnya? Kemudian yang berikutnya kaum muslimin direndahkan dalam masalah ekonomi. Ya. Saya pernah kuliah dengan Pak Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau dosen saya waktu S2 di Jakarta. Nah, ini ceritanya beliau itu kuliah ke Jogja, oleh orang tuanya dibolehkan pindah agama asal jangan masuk Islam. Ini kan Pak Muhammad Syafi'i itu orang Cina. Nah, namanya siapa? Dia turunan ketujuh dari saya kalau yang punya pokoknya dia orang Cina. Dia katanya boleh pindah agama asal jangan masuk ke Islam. Akhirnya Pak Syafi'i ini penasaran, kenapa kamu boleh pindah agama Islam? Kata dia, kamu coba lihat orang-orang yang suka hilang sendalnya tempat ibadah siapa? Orang Islam. Betapa miskinnya mereka. Kemudian kamu lihat yang suka minta-minta pinggir jalan ke siapa? Itu juga orang Islam. Siapa yang paling banyak di penjara hanya ambil ayam, nyopet. Ternyata di penjara itu adalah umat Islam. Maka Bapak takut kalau kamu masuk Islam, kamu jadi miskin. Ya Allah ya Allah. Bapak sekalian, itu diceritakan ketika dia perkenalan. Bagi dia mungkin hanya selewat saja dicerita. Tetapi bagi saya ini penghinaan bagi mereka. Dihinakan oleh mereka. Ternyata sekarang kita digonjang-ganjingkan gara-gara kita tidak bersatu di dalam mengembangkan ekonomi, sehingga kita oleh mereka dikategorikan miskin, sehingga mereka bisa semena-mena kepada kita. Beberapa kali itu cerita dengan Ustaz Nasruddin, kebetulan dia sedang sangat aktif membentuk perekonomian Islam sendiri. Dia dapat memberikan informasi pertama, sari kurma terbaik saat ini itu distributor pertamanya dan yang punya hak menyebarkan di Indonesia adalah Alibaba, punya JNT. Dan itu orang Mesir. Nah, akhir mereka juga mempunyai usaha kerudung syari. Mereka sudah membuat beberapa informasi itu mereka dapatkan karena mereka membeli barang pakai JNT. Di JNT yang mereka buat itu untuk mensurvei barang di mana saja dan kebutuhannya apa. Nah, sekarang kita tidak bisa begitu. Nah, kita sekalian, ini menunjukkan mereka menghinakan kita. Oleh karena itu kita harus kuat dalam bidang ekonomi. Sepakat nggak kalau kita dikaya semuanya kalian? Nah, sepakat ya. Tapi kayanya kita adalah harus yang mulia. Kayanya harus yang mulia. Artinya kaya kita bukan kaya yang pelit seperti korun, tetapi kaya kita harus kaya mulia seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya yakin bapak-bapak termasuk itu ya. Saya contohkan aja begini. Kalau besok sebelum Lebaran bapak-bapak dapat THR-nya misalnya yang banyak-banyak 2 juta saja ya. Saya minta kalau bapak-bapak katakan siapa yang berani memberikan kepada masjid 10%-nya. Kalau 2 juta, atau dengan 2 juta sedikit ya, dari kamu masih. Saya bilang dari kamu masih nah. Udah sekarang 20 juta saja, 20 juta, 2% ada yang mau. 2,5%, 10% dari berani kasih. Jadi kalau bapak nanti dapat untung, mungkin THR, mungkin bonus apa saja, sebanyak 20 juta berikan ke masjid.
20%-nya, berarti berapa? 4 juta. Juta ya. Dulu ya. Yang murah 50%-nya saja. Ada yang mau nggak? Kalau ada saya datang nanti. Jika Bapak punya uang berapa saja atau misalnya 20 juta, saya minta 50%-nya untuk isi tanda tangan. Yang berani? Ada yang berani? Sekarang Umar bin Khattab itu memberikan 70%. Catat satu lagi ya, nanti kita catat namanya. Umar bin Khattab itu mensedekahkan 70% hartanya. Ada yang mau ikut percaya? Saya catat nanti dan saya datang angkat tangan. Ada yang berani? Akan kita ubahkan semua yang berkarbatan besok saat rezeki THR atau bonus diberikan kursi semuanya. Ada yang berani? Tapi nggak berani kopi ya. Saya tanya, uangnya 20 jutanya sudah ada atau belum? Belum kan? Sudah ada atau belum? Bapak sudah jadi kaya atau 20 juta? THR-nya belum. Kenapa jadi tidak mau jadi? Ini artinya kita belum siap menjadi kaya yang boleh ya. Artinya belum ada. Kalau ini maka ada beberapa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr yang sering saya sampaikan, ayat yang ke-15 sampai ayat ke-20. Bahasa motivator. Dalam surat Al-Fajr manusia menilai bahwa kemuliaan itu karena kaya. Wa amma idza mabtalahu seperti Allah mencobanya, faqadaru alaihi rizquhu dan sebutkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, mereka mengatakan sungguh Allah menghinakan. Apakah mulia karena kaya dan hina miskin? Allah kasih jawaban pada ayat berikutnya. Karena kata Allah sesekali tidak. Bal la tu'minuna al-yatim, tetapi kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin, dan kalian tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi ukuran mulia di sisi Allah adalah tatkala kita bisa memuliakan anak-anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Mulia di sisi Allah adalah tatkala kita kaya, kita yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin rahimahullah, maka pada surat At-Taubah ayat 103 Allah mengingatkan kepada kita, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu 'alaihim inna sholata sakanun lahum. Khudh, ambillah min amwalihim, dari harta kalian, shadaqatan sedekah. Perintahnya itu kepada ulil amri, kepada Nabi Muhammad agar mengambil harta kepada orang-orang itu sudah menjadi paksa. Sedekah menjadi paksa namanya zakat. Artinya kata Allah Subhanahu, zakatnya diambillah dari mereka itu zakatnya. Allah memerintahkan kepada kita mengeluarkan zakat. Maka pesannya, kalau kita ingin hidupnya mulia, seperti tadi disampaikan, kita harusnya memuliakan
salah satunya bisa mengeluarkan zakat mal kita. Kalau tidak punya harta dan tidak pernah mengeluarkan zakatnya, kata Allah, saya sesekali bukan orang yang mulia. Dan ini ancaman yang berat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari disebutkan, "Kuntu fi nafsin min Quraisy, Umar Abu Dari faqala basyiril tanzina bikifi zuhurihim yakhruju min zurubihim wa biki fi aqfanihim yakhruju min jibahihim." Saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu Hurairah dan berkata, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang menginginkan hartanya, tidak mau membayar zakat, bahwa tubuh mereka akan disuruh hingga keluar dari lambungnya dan tengkuk mereka akan ditusuk hingga keluar dari keningnya. Ini ancaman bagi mereka yang tidak membayar zakat nanti akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah, maka tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dengan kepemilikan harta yang kita miliki kecuali sekarang mengikuti apa yang dikatakan Allah, menggunakan harta sesuai dengan Allah dan mengeluarkan zakat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat ada kaum yang tidak membayar zakat, maka ia memilih pasukan untuk memeranginya, karena menurut beliau orang yang sengaja menentang dari zakat hukumnya sudah menjadi kafir karena tidak melakukan salah satu hukum Islam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, untuk mengembangkan ekonomi Islam ini bermula dari kita yang memiliki keadaan rezeki. Jangan lupa berikan sebagian kita untuk membangun ekonomi ini, salah satunya dengan mengusahakan. Insya Allah di Masjid Baitul Aqam kita mempunyai lembaga zakat yang insya Allah kredibel, kemudian sudah berkali-kali kita salurkan baik itu pesan dan sebagainya. Monggo bapak-bapak betul ingin mengembangkan Islam, betul tidak menghina orang Cina, ya betul tidak menghina kemiskinan kita, bayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi